Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 SD Islam Al-Madinah. Puji syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kalian dapat berjumpa lagi dengan Pak Ayis. Tentunya masih di pelajaran yang sama, yaitu pelajaran fikih. Nah, anak-anak, untuk itu mari kita buka dan awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu dan juga hikmah atau manfaat dari mengerjakan wudu. Pertama, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Perlu anak-anak ketahui bahwa jika wudu kita batal, maka kita harus mengulangi atau berwudu lagi. Nah, apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan wudu kita batal? Pertama, yaitu buang air besar ataupun buang air kecil, ya toh? Kalian tahu ya, buang air besar atau buang air kecil itu pipis. Ketika kalian wudhu misalkan menunggu waktu sholat, tiba-tiba kalian kebelet, ya toh, kemudian harus buang air ke kamar mandi, maka setelah buang air kalian harus berwudhu lagi, ya toh, karena wudhu kalian yang tadi sudah batal. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah buang angin. Buang angin itu apa? Ya, kentut itu. Entah kentutnya itu bersuara maupun tidak ada suaranya, tetap harus berwudu lagi. Kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan wudu adalah hilang akal. Hilang akal itu bisa macam-macam sebabnya. Bisa misalkan karena tidur. Yang kedua misalkan karena pingsan. Atau yang paling parah, hilang akal sehatnya karena gila. Nah, berarti ketika kita mengalami hal tersebut, wudunya batal. Misalkan karena saking lamanya menunggu sholatnya nggak mulai-mulai, kalian tertidur, ya toh, bahkan sampai ngorok, maka otomatis wudunya batal, kemudian harus berwudu lagi. Kemudian ada juga hal-hal yang membatalkan wudu, ya toh. Yang perlu kalian ketahui adalah bersentuhan kulit, ya toh, secara langsung antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa atau sudah balik dan bukan muhrim. Bukan muhrim itu apa toh, Pak? Bukan muhrim itu berarti bukan keluarga, alias dengan orang lain, batal. Contohnya gimana, Pak? Contohnya kalian nanti kalau sudah dewasa, sudah berwudu, mau sholat, tiba-tiba kalian bersenggolan atau bersalaman dengan lawan jenis, ya toh? Maka wudu kalian batal. Pak, kalau dengan keluarga batal nggak, Pak? Dengan keluarga, dengan muhrim tidak batal. Misalkan dengan orang tua kalian atau dengan kakek nenek kalian, nah itu tidak batal. Misalkan anak perempuan dengan ayahnya, ya toh, bersalaman, apakah wudunya batal, Pak? Tidak. Atau misalkan ibu dengan anak laki-lakinya, apakah wudunya batal, Pak? Tidak. Tapi anak-anak yang perlu diingat di sini adalah bersentuhan kulitnya secara langsung tanpa ada penghalang, ya toh. Kalau dihalangi dengan baju kayak gini misalkan, gimana, batal, Pak? Tidak. Dan juga yang perlu diingat adalah semuanya sudah sama-sama dewasa. Kalau masih anak-anak seperti kalian, anak kelas 1 gimana, Pak? Batal tidak? Tidak, ya toh. Terkadang kan ada juga teman kalian yang bercanda itu, ya toh. Karena sudah tahu kalau batal, bercanda, nyentuh temennya, ya toh, megang temennya. Nah, itu jangan seperti itu. Walaupun karena kalian masih kecil, tidak batal. Karena yang batal itu yang sudah balik atau sudah dewasa. Paham ya anak-anak untuk hal-hal yang membatalkan wudu? Untuk selanjutnya anak-anak adalah hikmah dari
mengerjakan wudhu. Hikmah itu apa toh Pak? Hikmah itu manfaat dari mengerjakan wudhu. Hikmah dari mengerjakan wudhu yang pertama adalah dapat membiasakan kita untuk hidup bersih dan suci. Iya toh, dengan berwudhu kan kita menjaga kebersihan badan kita. Iya toh, paling tidak selama sholat 5 waktu, iya toh, mau sholat 5 waktu berarti setiap hari kita wudhu 5 kali paling tidak. Ataupun sering wudhu, tidak harus nunggu sholat. Misalkan mau belajar wudhu terlebih dahulu, mau tidur wudhu terlebih dahulu, itu bagus, ya toh. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan kotoran, ya toh, yang menyebabkan penyakit dari tubuh kita, ya toh. Kita kan nggak tahu, misalkan tadi habis megang apa di tangan kita, ya toh, kotor, ataupun kakinya habis nginjek apa, kotor, ya toh. Dengan wudhu kan itu dibersihkan semuanya. Jadi kita bisa terhindar dari penyakit. Yang ketiga adalah meneladani sifat maha sucinya Allah. Ya, kita dengan berwudhu kan kita menjaga kesucian kita. Nah, jadi di situ kita setidaknya mengamalkan dari sifat Allah yang maha suci. Allah mencintai yang suci, ya toh. Allah itu maha suci dan mencintai yang suci-suci. Maka ketika sholat kan kita diajarkan wudhu untuk ketika beribadah kepada Allah, berjumpa kepada Allah ketika sholat itu dalam keadaan suci. Yang selanjutnya adalah yang keempat, hikmah atau manfaat dari wudhu adalah dapat meredam, menahan marah atau emosi. Bahkan Rasulullah menganjurkan ketika kita lagi marah, salah satu caranya adalah dengan mengambil air wudhu supaya marah kita itu hilang. Kenapa bisa seperti itu? Karena marah itu datangnya dari setan, ya toh. Kita dibisiki setan, ya toh. Padahal setan itu terbuatnya dari api. Api itu bisa padam dengan apa? Dengan air. Nah, makanya ketika marah mengambil wudhu, ya toh, berwudhu, insya Allah marahnya bisa reda. Jadi itu tadi ya anak-anak, hikmah dan batal wudhu. Jadi Pak Is ingatkan kembali bagaimana tata cara wudhu yang sempurna, ya toh, dari awal sampai akhir, supaya kalian paham. Karena apa? Ada rukun dan sunnah wudhu yang harus dilakukan agar wudhu kita menjadi sempurna. Yang pertama adalah membaca basmalah, ya toh, supaya wudhunya sempurna. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Cuci tangan. Nah, yang bersih, telapak tangannya ini dicuci yang bersih, sela-selanya juga, ya toh. Kemudian apa? Kumur-kumur. Nah, ya toh, berapa kali? 3 kali yang bersih. Kemudian bersihkan lubang hidung sambil digosok-gosok ini lubang hidungnya 3 kali juga. Kemudian setelah itu baru niatnya nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, sambil membasuh wajah yang pertama, ya toh. Berapa kali membasuh wajahnya nanti? 3 kali. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku, harus kita semuanya, mulai dari sebelah kanan atau kiri? Kanan. Kemudian setelah itu mengusap kepala, ya toh. Kepala itu yang ada rambutnya itu, ya toh. Kalian karena di sini mengusap, tidak perlu ambil air langsung dikucurkan, tidak. Kalian cukup basahi tangan kalian usapkan, ya toh, ke kepala sini, ya toh. Kemudian berapa kali? 3 kali juga ya, ingat ya. Kemudian setelah itu apa? Mengusap kedua telinga, ya toh. Telinga ambil air karena mengusap, usapkan kedua telinga. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu membasuh kaki sampai mata kaki sambil digosok-gosok. Berapa kali? 3 kali juga. Setelah semuanya dilakukan secara berurutan, ya toh, dari tadi pertama baca basmalah sampai terakhir kaki, kemudian kita tutup dengan doa. Bagaimana doa setelah wudhu, anak-anak? Masih ingat? Ya, kita baca bareng-bareng doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu tadi doa wudu ya toh, kita kerjakan wudu dari awal sampai akhir, termasuk rukun dan sunnahnya, maka wudu kita akan sempurna. Itu saja ya anak-anak untuk hari ini ya. Jangan lupa kalian harus tetap semangat dan selalu berdoa agar keadaan pandemi ini lekas berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Itu saja, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anakku dan tetap semangat.